Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswaku pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah komunikasi. Ya. Perkenalkan, nama saya Yumi Hartati. Saya akan membersamai kalian untuk mata kuliah komunikasi bersama dengan Bapak Saliman, gitu ya. Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya dengan Bapak Saliman sudah dijelaskan mengenai pengantar mata kuliah ini. Hari ini sudah masuk ke materi yang pertama mengenai pengenalan teknologi informasi. Oke, pengenalan teknologi informasi, hari ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Yang pertama, ide teknologi informasi, kemudian konsep teknologi informasi, dan yang ketiga, teknologi komputer, yang keempat, teknologi telekomunikasi. Ide teknologi informasi, ya, kita ketahui bersama bahwa manusia butuh berkomunikasi, ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang masih hidup tidak butuh berkomunikasi, ya. Entah itu mengenai komunikasi lewat verbal maupun non-verbal gitu ya. Manusia menciptakan sistem dan alat untuk saling berkomunikasi. Karena manusia ya, entah itu komunikasi lewat individu dengan individu lain, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, mereka saling berkomunikasi gitu ya. Sehingga perlu adanya sistem atau alat untuk saling berkomunikasi. Sehingga terciptanya teknologi informasi. Oke, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, di dalam konsep teknologi informasi nanti kita akan mengetahui pengertian teknologi, kemudian pengertian teknologi informasi, atau biasa kita sering mendengar yaitu disingkat TI gitu ya, teknologi informasi itu disingkat menjadi TI gitu. Oke, selanjutnya gambaran TI, kemudian sejarah dan kronologis TI, kemudian perkembangan TI, yang ke-6 hubungan sistem informasi SI dan TI. Kemudian strategi SI dan TI, selanjutnya yang ke-8 peranan SI dan TI dalam organisasi. Nah, ketika Ibu bilang TI, maka kalian sudah familiar dengan teknologi informasi. Ketika Ibu bilang dengan SI, maka kalian akan cling gitu ya, sistem informasi gitu ya. SI dan TI. Selanjutnya. Pengertian teknologi. Teknologi adalah suatu alat yang mampu mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Nah, alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Pengertian TI. Agar suatu sistem informasi dapat berjalan optimal dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka diperlukan adanya teknologi informasi, gitu ya. Teknologi informasi artinya memanfaatkan teknologi untuk memperoleh dan mengelola informasi. Bayangkan saja, coba dilihat. Kalau tidak ada sistem informasi, maka antara negara satu dengan negara lain, jika ingin hubungan perdagangan, kemudian bilateral dan lain-lain sebagainya, maka tidak akan mungkin terjadi, gitu ya. Selanjutnya, sejarah teknologi informasi. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dengan istilah teknologi informasi ya. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua ya. Kita ketahui bahwa bagian gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding gua yang ditemukan oleh peneliti itu bagian dari komunikasi mereka gitu ya. Peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet gitu ya. Sejarah teknologi informasi begitu sangat panjang. Informasi yang disampaikan pun berkembang dari sekedar hanya menggambarkan keadaan sampai taktik bertempur dan lain sebagainya. Kronologis teknologi informasi pada masa prasejarah ya.
dalam teknologi informasi pada masa ini berfungsi untuk pengenalan bentuk, kemudian menggambarkan informasi yang mereka didapatkan pada dinding-dinding gua. Oke, nanti untuk memperjelas PPT ini, Ibu juga akan berikan video yang Ibu ambil dari YouTube untuk bisa kalian lihat gitu ya, bagaimana kronologis teknologi informasi ini berkembang dari zaman 3000 sebelum Masehi gitu ya. Alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat gitu ya. Pada saat 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Selanjutnya, maju ke depan, 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hierograf ini pada bangsa Mesir kuno. Ya. Selanjutnya, 500 sebelum Masehi, serat pikrus digunakan sebagai kertas. Nah, 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas ya. Dengan teknologinya, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Masa modern ya, 1400-an Masehi sampai dengan sekarang, kita lihat saja pada tahun 1455 mesin cetak yang menggunakan plat huruf oleh Johann Gutenberg ya. Tahun 1830 Augusta Lady Brown menulis program komputer yang pertama di dunia dengan bekerjasama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya gitu ya. Jadi sejarah perjalanannya sangat panjang sekali gitu ya. Kemudian tahun 1831 Samuel Morse mengembangkan telegraf dalam bahasa kode Morse ya bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Stephenson gitu ya. Maka ketika penemunya itu bernama Samuel Morse, maka kodenya jadi kode Morse gitu ya. Kalau kalian itu besok menemukan apa, misalnya Rizky Subroto atau ini kelas B ya, oh kelas B itu Anas gitu ya, Anas apa berarti nanti ya misalnya Anas gitu ya. Selanjutnya, tahun di 1861, gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang, gitu ya. Kemudian 1876, Dewe mengembangkan sistem penulisan desimal, gitu ya, sebagai bentuk alat komunikasinya, gitu. Kemudian 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum gitu ya, sangat terkenal sekali gitu ya, Alexander Graham Bell gitu. Fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Maybach. Kemudian 1899 digunakan sistem penyimpanan dalam tape atau ya pita magnetis yang pertama. Menginjak pada 1900-an ya, tepatnya 1923, Zorkin menciptakan tabung TV yang pertama. Dibayangkan ya, dulu TV itu segede gaban gitu ya. Sekarang TV kecil, tipis, bahkan TV sudah ada di handphone dan lain sebagainya ya. Perkembangan teknologinya sangat benar-benar membuat kita itu semuanya tercengang gitu ya. Kemudian tahun 1940 pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi magnetic tape. Oke, tahun 1945 Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodian menggunakan hypertext gitu ya. Kemudian 1 tahun kemudian 1946 komputer digital pertama kali di dunia dikembangkan. Kemudian 2 tahun berselang para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Selanjutnya, tahun 57, Jane Horney mengembangkan transistor planar USS. Rusia pada saat itu meluncurkan Sputnik, ya, Amerika membentuk Advent, kemudian yang lainnya, gitu. Jadi sejak dulu memang Rusia sama Amerika memang ya, ketika Rusia bikin apa, Amerika bikin apa, ketika Amerika bikin apa, Rusia bikin apa, gitu ya. Jadi memang negara dua adik kuasa ini sangat berpengaruh sekali di dalam teknologi, pengembangan teknologi. Nah, menginjak pada tahun 60-an ya, tepatnya 1962, Rand Paul Byrne dari perusahaan Rand ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mana mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Nah, selang berapa tahun ini? 69, 62, berarti 7 tahun ya, 7 tahun kemudian sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik, yaitu antara University of California,
kemudian Stanford, kemudian California of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan 500 kbps gitu ya. Jadi memang tahun 69 ini sudah berhasil meluncurkan gitu ya, dengan 4 titik tersebut gitu ya, dari Universitas California, kemudian Stanford, kemudian Santa Barbara, kemudian University of Utah gitu ya. Kalau kita Stanford berarti kita teringat siapa itu artis yang kuliah di sana. Kalau yang cowok-cowok pasti tahu ya. Oke, tahun 1972, Ray Tomlinson menciptakan program email yang pertama. Wah, bayangkan saja ya, email yang kita sering gunakan ternyata ditemukan pada tahun 72 gitu ya. Tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP dan IP gitu ya. Bayangkan kalau sekarang kita hidup tanpa internet. Aduh ya, tugas-tugas dosen itu nanya ke temennya nggak punya internet, aduh pusing sekali gitu ya. Ternyata internet sudah mempengaruhi kita, atau kita malah dipengaruhi internet. Nah, itu diskursus yang sangat panjang untuk kita bisa diskusi lebih lanjut di lain kesempatan ya. Kemudian tahun 92 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web oleh Strand gitu ya. Ibu terlalu cepat ya? Iya, soalnya Ibu. Oke. Selanjutnya perkembangan TI. Perkembangan peranan sistem informasi dikelompokkan ke dalam 5 masa atau 5 era, yaitu era komputerisasi atau era akuntansi, era operasional atau era teknologi informasi, kemudian era sistem informasi, kemudian era jaringan dan jaringan global. Pada era komputerisasi, era yang pertama yaitu dimulainya penggunaan mini komputer dan mainframe dari tahun 1950-an. Kemampuan komputer dalam bidang aritmatika atau perhitungan banyak sekali digunakan untuk administrasi back office yang terutama berkaitan dengan akuntansi dan keuangan pada saat itu ya. Sehingga era pertama komputerisasi ini sering disebut dengan era akuntansi karena pada awalnya perkembangan komputerisasi ini digunakan untuk menghitung atau bidang aritmatika gitu ya. Dengan aritmatika, perhitungan itu kan identik dengan akuntansi. Maka orang menyebut era komputerisasi ini seperti halnya dengan era akuntansi. Era yang keberapa? Era yang kedua gitu ya. Era operasional. Dimulai tahun 1970 di mana teknologi personal komputer PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada era ini, komputer memasuki babak baru, yaitu sebagai fasilitator teknologi informasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Karena itu, era ini disebut sebagai era teknologi informasi. Oke, tadi pada tahun 50-an era komputerisasi, kemudian 70-an era operasional gitu ya. Era ini memasuki babak baru yaitu sebagai fasilitas teknologi informasi yang mana dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Karena ini disebut era teknologi informasi. Oke. Era yang selanjutnya yaitu era sistem informasi. Dimulai awal tahun 80-an, di mana teori manajemen modern mulai diperkenalkan, dan yang paling banyak dipelajari adalah teori manajemen perubahan. Di dalam era manajemen, perubahan lebih menekankan pada sistem informasinya, sehingga aplikasi sistem informasi ini digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Jadi, sistem informasi ini sudah dikembangkan sehingga dapat dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, slide 21. Oke, era jaringan. Dimulai pertengahan tahun 1980-an, di mana penggunaan jaringan komputer yang integrated telah diperkenalkan. Jaringan ini biasa disebut dengan LAN gitu ya, Local Area Network, dalam sebuah perusahaan atau gedung ya. Dulu awal harus menggunakan LAN gitu ya. Kalau sekarang sudah eranya berbeda gitu. Kemudian era jaringan global ya, dimulai pada tahun 1990-an. Pada era ini organisasi sudah dihubungkan dengan jaringan sistem teknologi informasi secara global dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui internet.
Keberadaannya telah menghilangkan garis batas antara negara dalam hal flow of information, gitu ya. Semuanya sekarang sudah dalam hal pada saat itu terbuka untuk umum, gitu ya. Sampai sekarang juga seperti itu, tidak ada batasan-batasan negara, gitu ya, karena ada era jaringan global itu. Nah, kita membahas strategi SI dan TI. Sistem informasi dan teknologi informasi memiliki komponen strategis dan taktis. Ya, komponen strategis itu apa? Komponen taktis itu apa? Gitu ya. Komponen strategis adalah permasalahan jangka panjang yang perlu diketahui oleh manajemen puncak. Sedangkan komponen taktis adalah permasalahan operasional jangka pendek yang biasanya dibutuhkan oleh manajemen menengah dan spesialis gitu. Strategi sistem informasi ini menentukan kebutuhan informasi, sistem untuk bisnis, dan komponen fungsionalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan kebutuhan terhadap aplikasi sistem informasi maupun teknologi informasi yang berkaitan erat dengan perencanaan bisnis dan masalahnya. Gitu. Strategi teknologi informasi ini menentukan bagaimana kebutuhan berdasarkan prioritas dalam hal strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat mengembangkan dan mengoperasikannya aplikasi saat ini dan yang akan datang. Sehingga dalam peranan SI dan TI dalam organisasi ini memberikan 4 peran utama di dalam organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, dan kompetitif. Gitu ya. SI tadi apa? TI tadi apa? Nah, sistem teknologi ini memberikan 4 peran utama dalam organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan efektivitas, meningkatkan komunikasi, dan kompetitif tentunya. Nah, peranan SI dan TI dalam organisasi, efisiensi. Efisiensi itu artinya apa? Yaitu artinya menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi, sehingga memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan, gitu ya. Dengan adanya SI dan TI, jelas ya, meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam apa? Menggantikan peran manusia, gitu ya, dengan teknologi informasi. Selanjutnya, peranan yang kedua yaitu efektivitas. Sistem informasi ini digunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, mudah, murah, dan handal. Contohnya banyak sekali di dunia kerja saat ini, gitu ya. Ketika ingin memutuskan sesuatu, lihat datanya mana, informasi apa yang lewat informasi ini dan lain sebagainya, gitu ya. Peranan SI dan TI yang selanjutnya yaitu komunikasi. Untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan dapat digunakan seperti email atau teleconference gitu ya. Yang seperti minggu kemarin Bapak Saliman menggunakan Zoom. Itu bagian dari memudahkan komunikasi. Kalian tidak harus datang ke kampus gitu. Kalian bisa kuliah di sawah dengan menggunakan HP kalian gitu. Yang keempat yaitu kompetitif. Artinya digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi dalam hal ini era persaingan yang semakin ketat gitu ya. Jadi sudah dijelaskan 4 peranan TI dalam organisasi, berarti berakhir sudah mata kuliah komunikasi hari ini gitu ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian diskusi satu dengan yang lainnya di Google Classroom yang Ibu sudah berikan kode dan passwordnya gitu ya. Oke, hari ini sudah cukup sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kata-kata Ibu terlalu cepat gitu ya. Nanti akan Ibu perbaiki di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam komunikasi.